ดู Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Up-Rank 2022. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya tokoh utama di film ini bernama Yu. Beliau sedang memainkan game yang tengah populer di negaranya. Yu sangat menggeluti game tersebut. Saking asiknya ngegame, Yu tak menghiraukan perintah ayahnya yang meminta dia mengantarkan pesanan pada pelanggan. Selain itu, Yu disuruh membelikan katri tinta. Karena dimarahi sang ayah, Yu menghentikan permainannya sejenak. Namun saat di dalam perjalanan, Yu mulai memfokuskan dirinya ke game dan nyaris saja Yu melewatkan stasiun tujuannya. Setelah turun dari kereta api, Yu menyerahkan pesanan kepada klien ayahnya, lalu Yu lanjut lagi bermain gamenya, meskipun dia sedang berbelanja. Setelah tiba di rumah, Yu menyerahkan katri tinta yang dia beli. Sayangnya, ketidakfokusan Yu membuat dia melakukan kesalahan. Lantas sang ayah memarahi Yu karena membeli katrit yang tak sesuai. Mengetahui hal tersebut, Yu berniat menukarnya ke toko, namun sang ayah terlanjur kecewa hingga tak lagi mempercayakan urusan tersebut pada Yu. Setelah itu, Yu yang asik bermain game mendapat pesan dari sesama pemain sebab akun Tuhan Yu permainan gamenya sangat memukau. Makanya, akun Homekillis mengajak Yu ketemuan untuk membahas soal bisnis. Karena bisa menyalurkan hobinya sekaligus memperoleh uang, Yu tertarik menemui si pemberi kerja bernama Home. Atas informasi Home, Yu mengunjungi Rampage Hall lantai 2. Di situ Yu dipertemukan oleh pria bernama Pete, pemilik akun Mad Dog Pete. Akan tetapi, Yu tak langsung diperkerjakan soalnya Home dan kawan-kawan ingin mengetahui kemampuan akun Tuhan Yu. Caranya, Yu harus bersaing dengan Pete sehingga baik Yu dan Pete telah berada di posisinya masing-masing. Karena kaget sama tindakan Pete, Yu tak sengaja menjatuhkan ponselnya hingga retak. Tampak sikap Pete amat songong dan dia meragukan kemampuan Yu. Namun seiring permainan berlangsung, Yu nyaris mengalahkan Pete, apalagi nilai Yu terus saja menyamai akun Mad Dog Pete. Sialnya, momentum Yu terusik gara-gara ponselnya yang retak. Alhasil, Pete memenangkan permainan. Setelah itu, Yu menemui Home dan dia meminta maaf karena Yu tak memenuhi ekspektasi Home. Lantas Home membalas Yu salah paham, dia tak menyuruh si pemuda untuk menang. Tujuan Home mengadakan kompetisi hanya ingin melihat sejauh mana kemampuan Yu dalam ngegame. Jika dilihat dari permainan, Home menganggap Yu layak bekerja sama dengan tim mereka. Lantas Yu penasaran apa nama tim besutan Home. Ditanyai demikian, Home menjawab mereka tak memiliki nama. Namun Home dan kawan-kawan memiliki link. Kemudian Home menjelaskan pekerjaan mereka adalah meningkatkan peringkat pelanggan yang tak mahir bermain game. Mengetahui fakta tersebut, Yu rasa cara itu melanggar hukum, akan tetapi Home tak berpikir demikian. Meskipun menaikkan peringkat tak patut, tapi job yang mereka jalani bukanlah kasus pidana. Di situ Home meminta Yu jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk menolak tawaran darinya. Sebab uang yang dihasilkan lebih banyak ketimbang Yu bermain sebagai pro. Jadi Home memberikan Yu kesempatan menimbang mau atau tidak terlibat di tim Home. Setelah itu Yu pulang ke rumah dan dia bertemu sama bocah bernama Oi. Di situ Oi meminta bantuan Yu memainkan akunnya 1 ronde saja agar bisa menaikkan levelnya. Di kesempatan itu Yu menanyakan pendapat Oi kalau ada yang menawarkannya menaikkan peringkat seseorang, apakah Oi bersedia? Lantas Oi menjawab tergantung pada konteksnya. Jika ingin bermain game sambil mendapatkan penghasilan, tak ada salahnya Yu mencoba. Setelah itu Yu masuk ke dalam rumah, kemudian Yu ditegur oleh sang ayah bernama Pul. Lantas Pul menasehati Yu yang sudah dewasa tak boleh lagi bermain-main. Sudah saatnya Yu fokus membenahi diri dan melakukan pekerjaan dapat menghidupi dirinya sendiri. Di situ Yu tak menyangka apa yang diucapkan Pul, dia hanya diam dan segera pergi ke kamarnya. Esok harinya, Yu mengunjungi kantor The Up-Rank, lalu pacarnya Pete bernama Toy mengantar Yu ke dalam ruangan. Kemudian Yu bertanya gimana caranya menaikkan peringkat.
Ucapan itu menandakan Yu siap bertempur bersama Home dan kawan-kawan. Lalu geng Home menjelaskan mereka punya link bernama The Up Rank. Melalui link tersebut, mereka akan menjalin kerama dengan klien. Ada banyak orang yang suka bermain game, sayangnya mereka tak mahir. Karena dikucilkan atau direndahkan, orang-orang tersebut memerlukan partner yang dapat meningkatkan peringkatnya. Melalui The Up Rank, pemain payah bisa menjadi gamer sandal. Cara kerja, masing-masing anggota The Up Rank menggunakan akun klien mereka untuk bermain game. Di saat level klien meningkat, disitulah mereka mendapatkan uang. Jadi jangan sampai mengecewakan para klien. Saat di rumah, Yu menghubungi pacarnya untuk mengajak cewek bernama Hadia Nongki bersama dengan rekan kerjanya. Namun Yu masih merahasiakan pekerjaan, nantinya Hadia bakal tahu sendiri job apa yang sedang Yu geluti. Sementara, Home yang pulang ke rumah mendapat pesan dari sang ayah kalau mereka belum bisa bertemu. Namun beliau berjanji setelah urusannya selesai mereka bisa bersama lagi. Makanya, Home diminta bertahan sementara waktu dan mendengar ucapan sang ayah, Home cuma terdiam lesu sembari memandangi komputer. Esok harinya, Yu pergi menemui rekan-rekan kerjanya. Kemudian mereka pergi ke pantai, sebab di sana geng Yu akan bertemu sama klien sekaligus liburan. Saat melihat lukisan Toy, Yu memujinya. Menurut Yu, karya Toy bisa dijual dan mendengar ucapan dari Yu, Toy tersenyum baginya pujian doi hanyalah lelucon. Setelah itu, Yu mengobrol dengan Home tentang kejelasan pekerjaan mereka. Lantas Home memberikan pencerahan kalau pada umumnya orang-orang yang memakai jasa The Up Rank ingin mempertahankan kredibilitas mereka. Jadi, bagi yang sudah berada di puncak pastinya mereka ingin terus berjaya. Tak ada orang yang mau turun dari pencapaiannya. Karena itulah, job mereka seperti sumur yang tak bisa kering. Keterangan dari Home membuat Yu lega. Karena kelamaan di pantai, Yu telat merayakan hari ulang tahun Gift, sehingga Gift marah besar dan menganggap Yu tak peduli dengan hubungan mereka. Sehingga Yu diputuskan saat itu juga, lalu di tengah derasnya hujan, Yu meletakkan kue ulang tahun di halaman rumah Gift. Melihat Yu basah-basahan, Paul heran, sayangnya anaknya mengabaikan pertanyaan sang ayah. Sakit hati karena diputusin membuat Yu gelisah hingga mempengaruhi pekerjaannya. Akibatnya, tim mereka jadi kacau, menyebabkan Pete ngedumel, lantas Home pun mengajak Yu bicara di rooftop. Di situ, Home menanyakan permasalahan Yu. Tadinya Yu menjawab dirinya baik-baik saja, namun tatkala dikaitkan dengan percintaan, Yu jujur akan problemnya. Setelah mengetahui titik permasalahan, Home memberikan Yu nasihat bahwa tak semua orang bisa mengerti diri mereka. Selain itu, jangan pula mengharapkan dipahami orang lain. Jika Yu bisa membuktikan keberhasilannya, maka secara sendiri orang-orang ingin berada di sisinya. Sesudah memperoleh wejangan dari bestinya, Yu tak lagi larut dalam patah hatinya, sehingga Yu dapat bekerja secara profesional. Bahkan, Yu dan timnya berhasil memenangkan permainan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan klien mereka. Demi memperluas jaringan kerja, Home ingin menambah modalnya, makanya Home menemui tukang pinjam uang. Di situ ditekankan sebelum tanggal pembayaran, Home harus melunasi hutangnya. Ketika modal berada di tangan, Home langsung menjalankan rencana bisnisnya, lalu Home memberitahukan langkah kerja kepada tim. Di situ Home akan mencari gamer. Untuk mendapatkan level rendah, Home memerlukan 50 gamer yang akan dia berikan ponsel untuk bermain. Lalu Yu mencari anak-anak yang bisa bermain game, supaya ponsel tak dicuri, ID para bocah disimpan oleh Home sebagai jaminan. Setelah pekerjaan usai dan ponsel dikembalikan, barulah Home memberikan upah. Benar saja, cara seperti itu membebaskan para player dari berbuat jahat dan untuk urusan permainan pro diserahkan pada Pete. Sehingga Pete bertugas mempromosikan The Up Rank agar dia bisa menjadi bagian dari tim. Awalnya bisnis ini berjalan lancar tak ada halangan, namun kinerja Pete menurun drastis. Tampak Pete memperhatikan Toy yang sedang live streaming, pekerjaan yang Toy lakukan mendapat bantuan dari Yu. Usai bekerja, Toy mengajak Yu mencari makanan. Kemudian kedua insan menyempatkan diri menikmati karya seni. Dirasa si patung sangat indah, Toy meminta Yu mengabadikan momen tersebut. Setelah puas bersenang-senang, keduanya berpisah jalan. Pete yang mengetahui Toy menghabiskan waktu bersama Yu membuatnya kesal dan menyadari kecemburuan Pete, Toy sangat mengherankan dengan pemikiran si doi. Sejak saat itu, Pete jadi tak bersemangat, bahkan Pete mengacaukan jobnya. Hal itu berpengaruh pada kinerja The Up Rank. Sebagai imbasnya, Home mendapat amukan dari klien. Lantas Home menemui Pete untuk memberikan nasihat, jikalau Pete mangkir terus, bisa-bisa dia dipecat sama klien. Sempat terjadi ketegangan antara Home dan Pete,
tapi akhirnya Pete menjanjikan bahwa dia akan menyelesaikan jobnya. Kemudian, Home mendapat masalah mengenai rumahnya yang disita oleh bank, di mana tenggang waktu membayar semua hutang kepada bank semakin dekat. Jika tak dilunaskan, Home harus kehilangan rumah tercintanya. Esok harinya, Home berkumpul bersama rekan-rekannya untuk bekerja. Sialnya, Pete mengacaukan pekerjaan yang Toy dan Yu geluti, alhasil aksi Pete yang mengusik Toy mendapat amarah dari Home. Terlebih lagi, Pete belum juga menyerahkan hasil kerjanya. Pete yang kesal tak mau lagi terlibat sama urusan pemain pro karena Pete mangkir dari pekerjaannya. Toy coba memberikan nasihat. Selain kedua insan tak ada, Home menyerahkan ponsel kerja Pete kepada Yu sebab mulai sekarang Yulah yang mengambil alih job dari Pete. Menjadi pemain pro membuat Yu tak pede, akan tetapi kalau Yu menolak, habis sudah the up rank. Jadi tak punya pilihan lain, mau tak mau, Yu mesti menerima job tersebut. Sementara Pete dan Toy bertengkar, Toy muak sama sifat kekanak-kanakan Pete. Lalu Pete jujur alasan dia kacau sebab ulah Toy. Di situ Pete menuduh Toy selingkuh dengan Yu, bahkan masa kelam Toy sebagai kupu-kupu malam diungkit oleh Pete. Malas meladeni bacotan Pete, Toy pun bergegas meninggalkan si doi, dan esok harinya Yu mulai bekerja menggantikan Pete. Sementara Pete yang nganggur sedang berkencan dengan seorang wanita bernama Udoy. Selang beberapa hari, Pete menghubungi Home, lalu kedua bestie melakukan pertemuan. Di situ Pete meminta bantuan Home menyelesaikan masalahnya, sebab Pete takut dipenjara karena sudah menjalin kasih sama anak di bawah umur. Kecerobohan itu terjadi sebab Pete tak tahu usia Udoy. Lantas Home bersedia membantu asal Pete kembali latihan. Mendengar permintaan itu, Pete pun menyetujuinya. Kemudian di kantor Home, menanyakan kinerja tim Oi, mengapa sampai sekarang mereka belum melaporkan hasil kerja. Lantas Yu memberitahukan kemungkinan tim Oi sedang fokus pada ujian, setelah itu Home pun menanyakan pekerjaan yang sedang Yu lakukan. Mendengar pertanyaan Home, Yu membalas dia tengah menyelesaikannya. Tak lama, Pete datang mengambil balik tugasnya dari Yu. Sesudah itu, Yu kembali pada job sesungguhnya. Kemudian, Home keluar menemui penagih hutang karena deadline pembayaran hari itu juga. Saat pekerjaan telah usai, Pete mengantar Toy pulang soalnya Pete ingin berbaikan sama Toy. Akan tetapi, ketika tiba di kosan, Toy bersikap ketus membuat Pete marah besar. Perlakuan kasar Pete menyebabkan Toy muak, sehingga saat itu juga Toy memutuskan hubungan mereka bahkan menampar si doi. Lantas Pete yang kesal melampiaskan amarahnya pada si pintu. Sementara Home memohon diberikan tenggang waktu sampai bulan depan, Home berjanji akan membayar hutang sekaligus bunganya. Lalu rentenir memberikan kesempatan pada Home, kemudian Home meminta Pete mencari tahu mengapa Oi belum juga mengirim hasil kerjanya. Setelah mendapatkan Oi bermain-main, Pete memberikan Oi pelajaran, menyaksikan pemukulan terhadap anak kecil, Yu dan Toy pun memprotesnya. Tadinya, Home kesal ingin berbuat kasar pada Oi, namun Home menahan emosinya meminta si bocil tak mengulangi kesalahan. Melihat Home membiarkan Oi begitu saja membuat Pete geram, masalah belum usai, problema baru datang, di mana klien bernama Nexus ID-nya diblok, sehingga Home meminta pertanggungjawaban dari Pete. Di situ Home mengatakan betapa tak tahu dirinya Pete yang mendapat uang dari Nexus hingga bisa memenuhi gaya hidupnya, namun Pete tega merusak ID milik Nexus. Diceramai oleh Home dan kawan-kawan, Pete pun berkilah akun Nexus juga dimainkan oleh Yu. Mendengar hal itu, Home berkata saat akun Nexus di tangan Yu tak pernah ada masalah. Tapi begitu, Pete yang menggunakan akun Nexus, konflik selalu timbul. Lantas Pete kesal dia memilih keluar dari tim, dan untuk mengatasi masalah ID Nexus yang diblokir, Home meminta Yu untuk memberikan akunnya pada klien. Tak ada pilihan lain, Yu setuju membuat masalah mereka selesai. Karena memainkan akun Nexus, Yu merasa bersalah. Di situ Toy coba menghibur Yu yang galau. Di kesempatan itu, Toy mengaku dia mantap mengambil jurusan seni. Sesudah menyampaikan keinginannya, Toy ingin tahu apa yang coba Yu gapai. Mendengar statement tersebut, Yu memberitahukan bahwa Heaven Shot membuka lowongan pemain pro. Sayangnya, syarat mendaftar harus berada di level S. Sementara akun Yu sudah menjadi milik pelanggan dan menurut Toy, Yu masih bisa mencapai level S dengan mudah. Untuk menghibur Yu, Toy mengajak si doi menyaksikan pertarungan antara pemain PRP. Menyaksikan permainan tersebut, Yu sangat senang. Tak lama diumumkan bahwa Best membawa kemenangan bagi tim Heaven Shot. Usai pertandingan, penonton disuguhkan dengan live music dan di nuansa berbau romantis memicu terjadinya kemesraan antara Yu dan wanita yang selama ini dia perhatikan diam-diam. Esok harinya,
Toy mendapatkan informasi kalau Pete telah membuka usaha yang sama dengannya, yaitu meningkatkan peringkat para player. Sontak saja, Home emosian dan dia melabrak Pete. Setibanya di sana, Home mengingatkan gimana dia mengeluarkan Pete dari masalah Udoy. Tak disangka waktu itu Pete bekerja sama menipu Home untuk mendapatkan uang 500.000. Faktanya, Udoy bukan gadis di bawah umur dan merupakan antek-antek Pete. Belum lagi, Pete secara resmi menyudahi hubungan kerjasama antar mereka. Sontak saja, Home kesal dikhianati oleh Pete yang mendapatkan penghasilan darinya. Sialnya lagi, Home didesak oleh rentenir yang meminta pembayaran karena Home mangkir lagi, dia diberikan pelajaran keras. Namun Home masih diberi kesempatan, tapi jika tak menggunakan peluang yang diberi, jangan salahkan rentenir untuk menjahati si doi. Saking kesalnya, menerima pengkhianatan dan penghinaan, Home membuat kediamannya seperti kapal pecah. Setelah itu, Home menyuruh Oi untuk mengusili Pete secara sadis, sementara Yu telah diterima bekerja di Heaven Shoot. Kemudian, Yu memperoleh kabar kalau ayahnya harus dioperasi dengan biaya sangat mahal. Lantas Yu pun menyetujui tindakan operasi untuk dilakukan dan bersedia membayar uangnya. Setelah itu, selama berhari-hari, Yu pun mengikuti latihan. Hasil kinerja Yu sangat memuaskan, bahkan dia memperoleh pujian dari rekan setimnya. Kemudian Yu mendapat kabar yang mengejutkan kalau Pete mengalami kecelakaan, sehingga usai bermain Yu menemuinya. Oi sebab dia curiga si bocil yang melukai Pete. Awalnya Oi tak mengakui tuduhan Yu, namun mendengar Oi bakal dipenjara jika ketahuan menjahati Pete, membuat dia menceritakan sumber masalahnya. Ternyata Oi disuruh oleh Home. Mengetahui fakta tersebut, Yu marah besar hingga memberitahunya kepada Toy. Setelah itu, kedua insan pun melabrak Home yang nekat melakukan aksi menghilangkan nyawa seseorang. Meskipun Toy diperlakukan seperti sampah oleh Pete, tapi tak pernah terbesit di pikirannya membunuh si doi. Sikap Toy membuat Home mengungkit masa kelam si cewek yang menyebutnya sebagai wanita malam. Sontak saja Toy merasa sakit hati dan memutuskan mangkir dari The Up-Rank. Tinggal Yu yang bertahan, soalnya dia harus mengumpulkan biaya operasi jantung sang ayah. Lantas Yu meminta uang 200.000 dan Home bersedia memenuhinya, namun Yu harus memainkan 20 akun. Begitu juga Home akan melakukan hal serupa. Sontak saja Yu kesal, tapi dia tetap mengerjakan job gila yang diberikan padanya. Sehingga kapan dan dimanapun, baik Home maupun Toy bermain game. Setelah itu, Yu menemui Toy yang dalam penampilan baru. Di situ Toy memberikan bukti The Up-Rank kalau disebarkan akan menjatuhkan Home. Sebab Toy tahu Home tak akan melepaskan Yu. Masalah lainnya akan berimbas pada pekerjaan Yu di Heaven Shoot. Bisa jadi Yu dikeluarkan dari Heaven Shoot. Soalnya The Up-Rank melanggar hukum gamers, akan tetapi semua keputusan Toy serahkan pada Yu. Setelah itu, Yu menemui Home untuk mengambil gajinya. Benar saja yang dikatakan oleh Toy, Home memberikan pekerjaan gila lagi, di mana Yu harus memainkan 10 akun. Melihat Yu tak memberikan jawaban dari job yang diberikan, Home mengancam karir si doi di Heaven Shot. Sehabis berurusan dengan Yu, Home menemui kliennya. Sialnya di lokasi pertemuan The Up-Rank yang menaikkan peringkat pemain diketahui halayak ramai. Imbasnya, para player yang naik level karena memanfaatkan The Up-Rank akunnya diblokir. Sontak saja semua klien mengamuk, untungnya ada polisi yang menyelamatkan nyawa Home. Saat di kantor polisi, semua klien menghujat Home, berhubung masalah berkaitan dengan game Home tak dipidanakan. Namun walau tak dipenjarakan, Home harus merasakan azab dari rentenir, sementara ayah Yu sudah pulih kembali dan membuka usahanya. Walau tak lagi di Heaven Shoot, Yu tidak menjadi pengangguran, kini Yu fokus pada usaha fotokopi sang ayah. Melihat perubahan anaknya, Pul merasa kagum, sementara Home yang tampak babak belur tak sengaja berpapasan dengan Pete yang sembuh dari cederanya. Namun meski saling bertatapan, Pete memperlakukan Home seperti orang asing dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!